Shalom. Puji Tuhan, kita bisa berjumpa kembali. Seenak-enaknya negara orang, tetap enakan negara sendiri. Oke. Kita akan masuk dalam pembahasan firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar doa Elia. Doa Elia. Saudara lihat di 1 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 2. Satu Raja-Raja 18. Simple aja ya, hari ini kita belajar yang sangat simple tentang doa. Tes. Tapi saya percaya doa kita akan berkuasa. Oke, kita baca 1 Raja-Raja 18 ayat 1 dan 2. Dan sesudah beberapa lama, datanglah firman Tuhan kepada Elia dalam tahun yang ketiga. Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada Ahab, sebab aku hendak memberi hujan ke atas muka bumi. Oke. Firman hari ini dibuka dengan perkataan ini. Ini terjadi kekeringan di tanah Israel, tandus 3,5 tahun. 3,5 tahun. Peristiwa ini adalah masa kegelapan Israel di bawah kepemimpinan Ahab. Mereka menyembah Baal, Israel mulai berubah setia, mereka menyembah Baal, akhirnya dihukum 3,5 tahun tanpa hujan. Saudara bisa bayangin, 8 bulan gak hujan aja, kayak apa rasanya? Ini 3,5 tahun tanpa hujan. Pasti kalau saudara ngelihat ini, ngelihat 3,5 tahun tanpa hujan, ini peristiwa yang sangat berat. Kita mungkin gak pernah alamin ya, kita mungkin gak pernah alamin 3,5 tahun di Jakarta ini tanpa hujan. Tapi ini pasti berat sekali. Dari segi makanan, mereka kehabisan. Nggak ada makanan, nggak ada supply, nggak ada air minum. Susah, segala sesuatu pasti serba mahal. Dan ini masa kesulitan. Ayat 2-nya. Lalu pergilah Elia memperlihatkan diri kepada Ahab. Adapun kelaparan itu berat di Samaria. Berat sekali kelaparan itu. Tapi luar biasanya, Ahab malah nyalain Elia. Coba kita lihat ayat 17 dan 18 ya. Elia jadi disuruh ngelihat ketemu sama Ahab. Ini akan terjadi kelaparan, terjadi kekeringan, tidak ada hujan 3,5 tahun. Elia disuruh menghadap Ahab, supaya Elia menegur Ahab. Tapi Ahab luar biasanya malah menyalahkan Elia. 17 dan 18. 1 Raja-Raja 18 ayat 17. 18. Ayat 17. Terus. Segera sesudah Ahab melihat Elia, ia berkata kepadanya, engkaukah itu yang mencelakakan Israel? Iya, terus. Jawab Elia kepadanya, bukan aku yang mencelakakan Israel, melainkan engkau ini dan kaum keluargamu, sebab kamu telah meninggalkan perintah-perintah Tuhan dan engkau ini telah mengikuti para Baal. Lihat ya. Saudara tahu Ahab ini suaminya siapa? Isabel. Jadi Isabel ini penyembah berhala.
Ahab kawin dengan Isabel, seorang penyembah berhala, tapi Ahab ditarik sama Isabel untuk menyembah Allah-Allahnya Isabel. Dan luar biasanya Ahab menarik orang Israel juga ikut menyembah Baal. Dan hal ini menimbulkan sakit hati Tuhan. Saya kasih tanda kutip, sakit hati Tuhan yang menyebabkan terjadinya 3,5 tahun tanpa hujan. Yang diikuti dengan kelaparan dan kekeringan. Ketika Ahab ditegur, dia nyalain Elia. Elia bilang, bukan aku tapi kamu. Kenapa? Karena kamu sudah menyembah Baal. Elia menentang 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Saudara sudah tahu ya ceritanya ya. Jadi 450 Nabi ini kesurupan, mereka mau turunin api dari langit segala macam. Sampai mereka kesurupan, mereka panggil. Elia bilang, lebih keras lagi, mungkin Allahmu gak dengar. Ya sampai mereka kesurupan, akhirnya 450 Nabi itu dibantai. Tidak satu pun yang tersisa. Dibantai habis. Tidak satu pun yang tersisa. Kalau saudara perhatiin ini, saudara bilang, ih kejam banget Tuhan. Kok dikit-dikit bunuh, dikit-dikit bunuh. Ini melambangkan satu penyesatan. Tidak boleh ada penyesatan sama sekali di dalam satu pelayanan, di dalam satu rumah Tuhan. Karena penyesatan akan membawa kehancuran di dalam satu ministry. Oke, bisa nyimak sampai saat ini. 450 Nabi Baal dibunuh, itu yang menyebabkan Ahab berkata kepada Elia, kamu yang bikin ini. Sampai akhirnya tidak terjadi hujan. Elia bilang, bukan, karena kamu menyembah berhala. Karena kamu menyembah Baal. Elia akhirnya menjumpai Ahab. Ahab diberi kesempatan untuk bertobat. Sebenarnya waktu Tuhan memanggil Elia berjumpa dengan Ahab, itu adalah kesempatan supaya Ahab berbalik dan bertobat. Kenapa Ahab gak mau berbalik? Kenapa Ahab gak mau berbalik? Karena dia hatinya bukan ke Tuhan, tapi ke Isabel. Hati Ahab bukan ke Tuhan, tapi ke Isabel. Dia bilang gak peduli mau kelaparan kek, mau masyarakat kesusahan kek, mau semuanya berantakan kek, gak peduli. Yang penting cintaku sama Isabel itu gak boleh hilang. Ini bahaya loh, ini bahaya. Ini bahaya, kadang orang di kiri kanan kita bisa mempengaruhi cinta kita sama Tuhan. Tapi kita harus melihat di mana hati kita berada. Kalau hati kita ada sama Tuhan, waduh, apapun yang terjadi kita akan terobos terus. Saudara tahu cerita Daud, Yonatan, saudara tahu? Berapa kali Daud sama Yonatan mengikat janji? Yonatan sampai bilang, kalau kamu jadi raja, aku jadi orang pertama di dalam kerajaanmu. Orang penting di dalam kerajaanmu. Berapa kali Yonatan bilang, aku mau ikut engkau, aku mau ikut engkau, aku mau ikut engkau. Tapi lihat, Yonatan mati terbunuh kan bersama Saul kan. Kenapa? Karena dia gak pernah bisa ambil keputusan. Kenapa dia gak bisa ambil keputusan? Karena hatinya bukan ke Daud, tapi ke Saul. Ikatan keluarga itu begitu kuatnya. Sekali lagi, ikatan kekeluargaan, ikatan kasih sayang antar sesama, itu bisa jadi begitu kuat. Yang membuat seseorang itu mengalami kehancuran begitu rupa. Saya berapa kali saya cerita sama saudara. Jadi gini, Smith Wigglesworth itu bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kemudian dia mengalami kepahitan, karena doanya gak dijawab Tuhan. Dia lari dari Tuhan, dia gak mau ke gereja lagi. Kemudian apa yang terjadi? Dia punya istri namanya Polly.
Poli ini rajin beribadah. Smithnya udah gak mau lagi karena dia kepahitan sama keadaan. Dia kepahitan sama situasi. Poli ini tetap rajin beribadah. Smith kasar orangnya, dia tukang ledeng, bukan Mario Bros. Dia tukang ledeng, dia tukang pukul. Waduh, si Poli ini dihantam. Dianiaya begitu rupa sama Smith. Tapi lihat akhirnya. Ya, Poli diusir di bulan Desember, waktu itu pelayanan Natal. Saya baca ceritanya pelayanan Natal. Poli itu pulang terlambat. Janjinya jam 9, ternyata dia jam 11, setengah 12, kira-kira setengah 12 malam dia baru sampai rumah. Smith itu berdiri tolak pinggang. Saya nggak bisa peragain karena saya nggak punya pinggang. Poli itu tolak pinggang, si Smith itu tolak pinggang begini di depan rumah, baju-baju Poli udah di luar semua. Diusir, dia bilang, kamu harus tunduk kepada aku sebagai seorang imam. Kalau kamu nggak mau tunduk kepada aku sebagai seorang imam, kamu pilih gereja atau aku. Dia berkata begitu, Poli bilang gini, aku akan tunduk padamu sebagai seorang imam, tapi di atas kamu ada Tuhan yang aku lebih tunduk. Dikunci sama Smith, tapi luar biasanya, Smith lupa kunci pintu belakang. Akhirnya Poli muter, lewat pintu belakang dia masuk lagi ke rumahnya. Di situ dia berdoa, Smith di luar nungguin, dia kira Poli udah pergi. Dia tolak pinggang, dia tungguin, ternyata di situ dia dijamah Tuhan. Di situ dia dijamah Tuhan dan akhirnya apa yang terjadi? Smith dipakai Tuhan luar biasa banget. Lihat ya, di balik orang yang begitu keras, ada istri yang begitu tangguh dalam doa. Di balik sekitar kita yang begitu keras kepala, Tuhan menempatkan kita yang begitu tangguh di dalam doa. Saudara perhatiin enggak? Ahab ini sebenarnya Tuhan beri kesempatan, Tuhan mau pakai Ahab. Tuhan mau pakai Ahab. Tapi Ahab menyia-nyiakan kesempatan itu karena cinta. Berapa banyak orang yang lebih mengorbankan Tuhan daripada cinta? Waduh, kalau udah ketemu cowok, hidungnya mancung, matanya biru ya, Vera ya. Vera bilang, bawain aku orang yang hidungnya mancung, matanya biru. Saya bilang, monyet Dufan juga biru matanya, hidungnya mancung. Ya, begitu ketemu yang cakep dikit, tinggi dikit, waduh, kita melambung tinggi. Akhirnya Tuhan pun jadi korban. Betapa bahayanya hati kita. Ya, saya berharap di sini nggak ada yang begitu. Di sini kuat, semua tangguh di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang terjadi, lihat, terobos terus. Kenapa? Karena tanpa niat, tanpa kemauan itu, saudara tidak pernah akan lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Akan banyak penghalang, banyak sekali penghalang. Saya yakin akan banyak orang yang menghalangi saudara. Tapi dengar terus panggilan Tuhan. Kenapa? Karena kalau Tuhan panggil, Tuhan mau engkau hidup. Dan kehidupanmu akan dibagikan kepada orang-orang mati di sekitarmu. Amin. Nah, lihat ya, Ahab diberi kesempatan untuk bertobat agar lewat turun hujan. Ahab rindu turun hujan. Tapi Ahab nggak bisa ambil keputusan. Dia nggak bisa lepasin cintanya dari Isabel. 1 Raja-Raja 17 ayat 1. Raja-Raja 17 ayat 1. Lalu berkatalah Elia, orang Tisbe, dari Tisbe Gilead, kepada Ahab, demi Tuhan yang hidup,
Allah Israel yang kulayani, sesungguhnya tidak akan ada embun atau hujan pada tahun-tahun ini, kecuali kalau kukatakan. Simak perkataan ini. Ini perkataan Elia. Tuhan udah ngomong ke Elia, Tuhan bilang gini, aku akan menurunkan hujan kalau Israel bertobat. Betul gak? Lihat ya. Terus Elia ngomong gini, aku akan katakan akan turun hujan. Berarti kan Tuhan kasih otoritas kepada Elia. Kalau hujan itu akan turun. Tapi lihat ya, Yakobus 5 ayat 17. Yakobus 5 ayat 17. Elia adalah manusia biasa. Elia tuh sebenarnya manusia biasa, terus sama seperti sama kita. seperti saudara dan saya, sama seperti kita, terus. Dan ia telah bersungguh-sungguh Tapi berdoa. dia sungguh-sungguh di dalam doa. Sungguh-sungguh di dalam doa, terus. Supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi. Selama 3 tahun dan 6 bulan. Selama 3 tahun 6 bulan. Kenapa? Karena Elia berdoa dengan sungguh-sungguh supaya Israel bertobat. Saudara rindu gak keluarga saudara bertobat? Lihat apa yang harus saudara lakukan. Elia tuh sama kayak saudara. Apa yang saudara harus lakukan? Berdoa dengan sungguh-sungguh. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Tanpa doa, nggak akan ada terobosan, nggak akan ada pemulihan. Tuhan merindukan satu pertobatan. Tuhan bisa pakai siapa aja, tapi Tuhan memilih engkau untuk bekerja sama dengan dia. Kadang kita berpikir, kenapa saya dilahirkan di keluarga yang begini? Kenapa mama saya, papa saya begini? Kenapa istri saya, suami saya seperti ini? Kenapa saya hidup di keluarga yang seperti ini? Kenapa saya mengalami ini? Tuhan mengizinkan semuanya terjadi demi satu tujuan, yaitu keselamatan jiwa-jiwa di sekitarmu. Itu aja. Satu Raja-Raja 18 ayat 41 sampai 46. Satu Raja-Raja 18 ayat 41. Ya. Kemudian berkatalah Elia kepada Ahab, pergilah, makanlah dan minumlah, sebab bunyi derau hujan sudah kedengaran. Iya. Ada tandanya tuh, udah mulai turun, hujan mau turun. Kenapa? Karena engkau mau datang kepada Tuhan. Ketika Ahab mau datang kepada Tuhan, bunyi derau hujan udah mau turun. Saudara perhatiin nggak? Ya. Ketika kita mau bertobat, tanda-tandanya sudah ada. Tapi jangan pikir semuanya akan terjadi begitu aja. Kadangkala itu baru permulaan tanda. Begitu permulaan tandanya sudah terjadi, kita berhenti berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? Hujan batal turun. Hujan berhenti untuk turun. Ahab disuruh pulang, makan dan minum. Kuncinya bertobat. Akhirnya apa? Makan dan minum itu. Lu pulang, lu tinggal tenang di dalam Tuhan. Kamu akan ngalamin yang namanya dari kekeringan kepada kelimpahan. Kuncinya apa? Membereskan diri, berubah. Yesaya 30 ayat 15. Makanya saya bilang, mungkin apa yang dibahas hari ini simple. Sangat simple, tapi mari sama-sama kita belajar. Ini bicara soal doa doang. Kadang begitu kita udah ngelihat tandanya, kita udah mulai berhenti berdoa. Terus? Yesaya 30 ayat 15, sebab beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kudus, Allah Israel, dengan bertobat dan tinggal diam kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu, tetapi kamu enggan. Lihat ya, ini yang dialami Ahab. Lihat,
kamu pergi makan minum, kamu akan lihat hujan akan turun. Di situ dibilang, beginilah firman Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang, kamu tenang aja, percayakan semuanya sama Tuhan, di situ ada kekuatan. Tapi kita males datang ke Tuhan, males menyerahkan diri sama Tuhan, males bertobat. Kenapa? Karena kita lebih senang apa yang kita sukai. Lihat ya, Ahab disuruh pulang. Udah pulanglah, lu bertobat aja. Bertobat, lu tenang-tenang aja. Hujan mau turun kok. Begitu kita ada masalah, kita cari Tuhan. Kita cari Tuhan. Apakah Ahab benar-benar pulang? Enggak. Ahab gak sungguh-sungguh dalam bertobat. Seperti Yonatan gak sungguh-sungguh ikut Daud. Walaupun dia berjanji berkali-kali untuk ikut Daud. Tapi apa yang terjadi? Dia gak sungguh-sungguh ikut Daud. Yang akhirnya membuat dia mati bersama dengan Saul. Bagaimana dengan kita? Apakah saudara benar-benar sungguh-sungguh di dalam pertobatan? Saudara mengharapkan musim hujan turun. Saudara mengharapkan musim hujan turun. Saudara mengharapkan kelepasan dari kekeringan. Tapi gimana ceritanya saudara bisa lepas dari kekeringan kalau saudara sendiri gak pernah mau menyerahkan diri sama Tuhan. Gak mau hidup dalam tuntunan Tuhan. Gak mau benar-benar percaya sama Tuhan. Gak mau benar-benar lepasin semuanya sama Tuhan. Saudara lihat ya di sini ya. Hujan memang akhirnya turun sih. Hujan akhirnya turun. Dan akhirnya memang Ahab berbalikan dengan Elia. Tapi Ahab gak sungguh-sungguh bertobat yang membuat dia mati akhirnya. Mati binasa. Saudara lihat di ayat 42 sampai 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 42, lalu Ahab pergi untuk makan dan minum. Tetapi Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu ia membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Lihat, dia naik ke gunung Karmel. Dia kan semestinya udah tahu kan, hujan akan turun kan? Betul gak? Betul, dia udah yakin kalau hujan itu pasti turun. Tapi lihat, kenapa dia naik lagi ke atas? Apa yang dia bikin di situ? Lihat lagi ayat 42, dia bilang, di situ dibilang, 42 ya, Elia naik ke puncak gunung Karmel, lalu membungkuk ke tanah dengan mukanya di antara kedua lututnya. Di antara kedua lututnya, jadi seperti begitu. Membungkuk ke tanah seperti gitu. Dia berdoa. Berapa kali dia berdoa? Berapa kali dia berdoa? Saudara kalau perhatiin di ayat 40, dia sudah turun ke sungai Kison. Di sungai Kison dia habis menyembelih 450 Nabi Baal. Dan dia percaya hujan itu pasti turun kalau Ahab bertobat. Betul gak? Tapi lihat, kenapa harus berdoa sampai berkali-kali? Elia ada waktunya, Elia berdoa sekali, api dari langit turun. Ada waktunya, doa Elia berdoa, langsung terjadi mujizat. Langsung terjadi apa yang didoakan. Tapi ada waktunya engkau harus bertubi-tubi berdoa. Enggak selalu apa yang kau minta itu langsung didapat. Enggak selalu. Dan enggak selalu engkau cukup berdoa sekali dan itu udah dapat.
Enggak selalu. Paulus bilang apa? Saudara lihat, Paulus sampai berkata gini, setika aku mengingat kamu, aku tidak berhenti untuk berdoa. Jadi dia berdoa terus buat jemaatnya. Kadang nggak bisa kita bilang, udahlah Tuhan udah tahu, kita nggak usah berdoa lagi, Tuhan udah tahu. Salah. Nggak bisa begitu. Kadang ada waktunya kita harus minta terus. Tapi sesuai nggak kehendak Tuhan? Itu permasalahannya. Saudara tahu, kita selalu berdoa buat negara-negara. Tuhan izinkan saya pergi ke Perancis sama istri. Tuhan izinkan saya pergi ke sana berdua istri. Saya ingat banget begitu malam minggu kita sampai di satu kota namanya Lyon. Di sana itu membuat hati saya hancur, seperti ditikam dalam-dalam di situ. Saya ngelihat orang hidup pesta-pesta jam 12 malam, mereka istri saya bilang bau ganja di mana-mana, itu bau ganjanya nyengit banget. Kalau kita di gereja, kalau siang itu bau minyak wangi ya. Kalau doa semalaman itu baunya kayu putih, beda lagi. Kalau doa semalaman bau banyak kayu putih. Kalau ibadahnya kepanjangan itu lain lagi, bau badan. Ya, waduh di situ itu seperti tikaman di dada. Itu ngelihat orang seperti nggak ada Tuhan. Di mana laki-laki sama laki-laki berciuman di tengah jalan. Orang ciuman bebas di mana-mana. Hidup bebas kayak gitu. Aduh, serem lihat ya. Serem banget lihat ya. Di situ saya baru ngerasain perasaannya Tuhan. Kalau kita aja bisa ngerasain begitu, di mana perasaan Tuhan? Coba deh saudara rasain satu hal deh. Kalau saudara ngelihat orang hidupnya hancur begitu rupa, seperti tidak bertuhan, saudara bayangin gimana perasaan Tuhan kalau engkau sedang menyakiti dia. Gimana perasaan Tuhan ketika engkau bilang, Tuhan, engkau di mana? Apa yang kau buat? Tuhan begini, kita komplain terus sama Tuhan. Gimana perasaan Tuhan? Gimana perasaan Tuhan ketika saudara hidup suka-suka? Ketika saudara mulai tinggalin Tuhan, gimana perasaannya? Mariani mencintai Mike. Ya, gimana perasaan kamu ketika Mike misalnya pergi? Sedih pasti ya, sedih. Itu nggak bakal terjadi, itu kita tolak dalam nama Yesus. Sedih pasti. Nah, gimana perasaan Tuhan ketika kita lari dari Tuhan? Ketika kita nyimpang dari Tuhan. Gereja-gereja di sana hanya sebagai hiasan. Orang datang ke sana kayak museum. Gereja itu kayak museum. Rame orang datang, nggak ada yang beribadah. Mereka cuma perhatikan begitu indahnya bangunan. Tapi satu pun nggak ada yang beribadah. Ada yang beribadah sampai sujud sampai ke tanah, begitu. Tapi kemudian berdoa lagi di mumi namanya Santa Bernadette, yang dikenal dengan Bernadette, di mumi berdoa di depan itu. Serem, bener serem ngelihat kehidupan. Itu membuat hati kita hancur sedemikian rupa, membuat kita rasanya pengen berdoa bagi mereka. Saya sampai bilang sama Karen di hari Sabtu itu, saya bilang gini, pulang yuk, gue nggak tahan di sini, nggak tahan kita ngelihat begitu. Serem ngelihat yang seperti itu tuh serem. Bisa nggak saudara bayangin betapa seremnya hidup kita di hadapan Tuhan?
Gimana cara hidup kita yang sia-sia itu? Apakah itu benar-benar menyukakan hati Tuhan atau menakutkan? Tuhan nyerah nggak sama kita? Enggak, Tuhan nggak nyerah sama kita. Saya berdoa sama Karen malam itu. Besok paginya kan kita ibadah. Kita nggak tidur. Baru tidur sebentar, paling 1 jam atau setengah jam, tiba-tiba Rizka sudah telepon. Persiapan, langsung buru-buru mandi, buru-buru beberes. Kita berdoa di situ, kita bilang, Tuhan selamatkan. Itu saya tiba-tiba digerakin, kamu pergi bawa minyak urapan kelilingin tuh kota. Ngurapin kota itu. Kita urapin kotanya, kita keliling jalan kaki 12 kilo. Pegel. Tapi tetap gak kurus memang. Turun lah, 2 on ada turun. 2 on ada. Serem benar lihat ya. Sampai paginya kita jalan lagi, itu bau ganja masih ada di kota, di daerahnya situ. Itu bau ganjanya nyengit banget. Saya nggak tahu, istri saya tahu, sampai saya bilang, oh ini bau ganja. Jadi saya tahu sekarang bau ganja kayak apa. Kenapa? Karena mereka ngisap ganja bebas di mana-mana. Sampai kita berdoa, malam itu kita berdoa, Tuhan tolong selamatkan kota ini. Tuhan bilang gini, mereka meninggalkan aku, tapi aku tidak pernah meninggalkan mereka. Bisa saudara masuk ke dalam hidup saudara, kita sering meninggalkan Tuhan, tapi Tuhan gak pernah tinggalin kita. Perkataan yang simple, tapi dalamnya luar biasa. Tuhan bilang, mereka telah meninggalkan aku, tapi aku tidak pernah meninggalkan mereka. Kita begitu jahat loh hidup kita, benar gak? Benar gak sih kita begitu jahat? Seringkali kita melakukan apa yang jahat. Kita ninggalin Tuhan, tapi Tuhan bilang, aku gak pernah tinggalin kamu. Kamu aja yang ninggalin aku terus. Tapi aku gak pernah dan akan tinggalin kamu. Malam itu kita berdoa sampai gimana punya hati yang hancur ya. Saya baru ngalamin waktu malam itu sampai Tuhan ngomong gini, Tuhan kok sampai sedalam ini ya, kok sampai sedalam ini perasaan yang Tuhan kasih buat bangsa-bangsa, buat bangsa ini. Sampai saya muncul perasaan ingin berdoa buat bangsa itu. Kenapa? Karena bangsa itu benar-benar udah rusak, udah kacau. Seperti udah gak ada Tuhan lagi. Ya, Tuhan kasih satu ayat, kalau nggak salah di 2 Petrus 2 ayat 7 deh. Kalau nggak salah, 2 Petrus 2 ayat 7. 2 Petrus 2 ayat 7, tetapi ia menyelamatkan Lot, orang yang benar, yang terus-menerus menderita oleh cara hidup orang-orang yang tak mengenal hukum dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Lihat ya, saya baru ngerti waktu Tuhan kasih ayat ini gimana rasanya kita tinggal di negara itu, di mana kita tinggal di tengah-tengah orang yang benar-benar cara hidupnya sudah tidak mengenal hukum lagi. Yang hanya mengikuti hawa nafsu. Gimana rasa menderitanya. Di dalam sini tuh menderita banget ngeliatnya, aduh kok begini, aduh kok begini. Di mana Tuhan yang mereka dulu percaya, mereka dulu begitu mati-matian membela sama Inggris. Saya ingat itu peristiwa perang salib Inggris dan Perancis mau bebasin Yerusalem. Mereka ikut dalam perang salib. Mereka mati-matian demi Tuhan, tapi lihat sekarang. Mereka hidup mati-matian buat dirinya, buat hawa nafsunya. Betapa menakutkan hidup manusia. Saudara,
Pernah nggak saudara ngerasain, ngeliat orang yang hidupnya hancur? Saudara bisa ngerasain, Tuhan kasihani dia. Kasihani dia. Sorry, maaf, mungkin kita nggak bisa masuk ke sana. Tapi Tuhan akan bawa saudara ke tingkat sana. Sampai saudara bisa ngerasain apa yang Tuhan rasain. Sekali lagi, sampai saudara bisa ngerasain apa yang Tuhan rasain. Ketika saudara ngeliat orang di kiri kanan saudara hidupnya hancur, ninggalin Tuhan. Pernah nggak saudara berdoa, Tuhan ampuni mereka. Tuhan tolong, Tuhan selamatkan mereka. Mereka hidupnya udah duit, otaknya cuma duit di sana. Senang, happy. Makanya saya bilang sama istri saya, sampai saya bilang, saya nggak enak ya sebenarnya, saya dengan keadaan terbatas saya nggak bisa bawa oleh-oleh. Bener. Kenapa? Saudara tahu, saya pergi ke ke airport, beli minum, 1 botol ini 11.000, saya bilang mahal banget. Di sana 1 botol gini 67.000. Masa saya bawa oleh-oleh air putih? 1 orang 1 botol. 1 botol gini 67.000. Semua serba mahal. Nah ini, akhirnya hidup mereka didorong ke sana. Kadangkala Tuhan pakai kesulitan-kesulitan, roh jahat pakai kesulitan itu. Tujuannya satu, supaya otak lu lari ke duit. Tapi Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita gantungan sama Tuhan. Tapi roh jahat pakai itu supaya otak kita uang. Kita diperhadapkan pada kesulitan, akhirnya otak kita cuma uang. Gimana caranya gue menghasilkan uang, gimana caranya gue bekerja, gimana caranya begini. Sebenarnya Tuhan lagi pakai cara itu untuk bilang, sini, aku mau kamu bergantung sama aku. Makanya ya, mohon maaf dulu kalau sampai nggak ada oleh-oleh yang bagaimana. Kenapa? Karena kita berdua perginya sangat terbatas. Ya, nggak mungkin saya ngapain lu bawa minuman gini sampai 2 kardus. Karena yang paling murah cuma itu. Semua serba mahal. Serem loh kehidupan di sana, benar. Malam itu sampai kita berdua menangis, kita ngelihat betapa hancurnya kota ini. Saudara bisa bayangin nggak? Kenapa kota itu nggak dihancurin? Kenapa? Karena itu ada kasih Tuhan di situ. Tuhan beri kesempatan kepada orang-orang. Barangkali masih bisa diselamatkan. Barangkali masih ada waktu untuk bertobat. Sekarang kita kembali ke peristiwa Elia. Ayat 42 tadi kita udah baca. Elia, ngapain sih naik lagi ke Gunung Karmel setelah turun ke Sungai Kison? Padahal dia sudah percaya kalau api itu turun dari langit, dia doa terjadi, dia udah ngomong kalau hujan pasti datang. Tapi dia tetap naik ke Gunung Karmel. Kok naik lagi? Padahal dia udah percaya kalau Tuhan pasti turunkan hujan. Sudah ada janji yang menyertai. Mujizat pasti ada. Dia udah ngelihat kuasa api itu turun di 1 Raja-Raja 18 ayat 31 sampai 40. Nggak usah dibaca. Tapi dia harus membungkuk sedemikian rupa sampai kepalanya ke tanah di antara kedua lututnya. Posisi ini sungguh-sungguh, artinya posisi yang sulit. Berdoa sungguh-sungguh, minta hujan turun.
padahal dia udah tahu hujan pasti turun. Tapi kenapa dia harus minta? Kadang Tuhan bawa saudara pada situasi itu. Tuhan bawa pada situasi itu. Lu doa dong, lu berdoa dong, minta. Kadang-kala kita bertemu orang dan orang itu bilang, nggak perlu, Tuhan udah tahu. Nggak bisa. Ada waktunya kita berdoa langsung dijawab, ada waktunya kita harus berdoa bertubi-tubi. Dia naik ke Gunung Karmel, artinya dia tidak tinggal di bawah, tapi dia tinggal di atas, di rumah doa bersama dengan Tuhan. Dia membungkuk, artinya posisi yang sulit atau posisi bersungguh-sungguh dalam berdoa, bersungguh-sungguh di dalam doa. Terus ayat 43. 1 Raja-Raja 18 ayat 43. Setelah itu ia berkata kepada bujangnya, naiklah ke atas, lihatlah ke arah laut. Bujang itu naik ke atas, ia melihat dan berkata, tidak ada apa-apa. Kata Elia, pergilah sekali lagi. Demikianlah sampai 7 kali. Berapa kali? 7 kali. 7 kali. Dia membungkuk, dia berdoa minta hujan. Dia bilang, pergi sekarang lihat. Bujangnya bilang, gak ada apa-apa. 7 kali dia lakukan itu. Kadang kita berdoa baru 3 hari. Kita udah bilang, capek berdoa, males Tuhan capek udahlah, gua gak mau percaya lagi sama Tuhan. Padahal kita udah berdoa. Bisa bayangin gak? Saudara ngalamin kesulitan nih. Tahun ke-3, tahun ke-4, tahun ke-10 misalnya. Terus kemudian saudara kecewa, saudara berhenti berdoa. Padahal Tuhan merancangkan tahun ke-11. Berarti siapa nih yang menunda? Siapa yang membuat tidak terjadi? Kita sendiri. Karena kita nggak tahu sebenarnya kapan Tuhan akan mewujudkan itu. Kalau saudara nggak tahu kapan Tuhan akan mewujudkan itu, jangan berhenti berdoa. Dan jangan berhenti percaya. Tapi nyatakan terus di dalam doa, saya percaya Tuhan pasti tolong saya. Cuman kapan waktunya, itu yang kita harus bersabar. Sampai sini ngerti? Terus berdoa. Dia mengutus hamba Tuhan. Bilang hujan sudah datang belum? Tanda-tandanya nggak ada. Kadang kita nggak ngelihat apa-apa. Kita nggak ngelihat jalan keluar. Kita nggak ngelihat ada pertolongan setitik pun. Nggak ada. Tapi Tuhan bilang, jangan berhenti berdoa. Capek Tuhan, saya nggak ngelihat ada pemulihan. Saya nggak ngelihat orang ini gak bertobat. Tuhan bilang jangan berhenti. Kenapa? Karena percayalah waktunya pasti terjadi. Ketika kamu berhenti, kamu gak tahu sebenarnya besok akan terjadi. Dan engkau menyerah di hari ini. Ada tanda gak? Gak ada apa-apa. Kita putus asa. Lihat Elia apa yang dilakukan. Dia terus berdoa sampai tandanya muncul. Bahkan begitu tandanya sudah muncul, dia terus berdoa. Dia gak berhenti berdoa sampai hujan turun. Kadang 1 kali kita bisa dapat, kita doain. Misalnya saudara berdoa bagi si A, Tuhan selamatkan, besoknya dia diselamatkan Tuhan. Kadang kita berdoa tahunan. Tuhan selamatkan dia Tuhan. Sampai udah 7 tahun, 8 tahun, terus kita berdoa, Tuhan selamatkan dia. Tuhan bosan gak dengar doa kita? Tuhan gak bosan dengar doa kita. Tuhan hanya ingin kerja sama kita, itu aja. Sampai engkau punya perasaan seperti dia. Sekali lagi ya, sampai engkau punya perasaan seperti dia.
Begitu saudara punya perasaan, Tuhan, kok begini Tuhan hidupnya Tuhan, saya doain makin kacau ya Tuhan. Kenapa Tuhan saya doain makin kacau? Jangan berhenti berdoa. Terkadang inilah cara iblis ketika kita berdoa, itu iblis buat orang yang kita doain itu makin gila. Tujuannya apa? Dia mau matiin api doa kita. Itu aja. Lihat ya. Kadang 1 kali bisa dapat. Kadang 2 kali bisa dapat. Kadang 3 kali kita berdoa bisa dapat. Kadang harus berkali-kali baru bisa dapat. Kadang bertahun-tahun baru bisa dapat. Enggak seperti apa yang kita bayangkan. Makanya berkali-kali saya bilang, kalau kita terima Yesus, itu kita seperti terima cek mundur. Tahu cek mundur? Ya, cek jalannya mundur. Tahu cek mundur ya? Jadi nih akan dicairkan nanti. Kapan dicairkan? Nggak tahu. Tapi pasti cair. Kapan dicairkan? Nggak tahu, tapi pasti cair. Kalau Tuhan mungkin ngomong, cairnya kapan Tuhan? Setelah engkau menjadi seperti yang kuingini. Kadang masalah diizinkan untuk membentuk kita. Kita diproses di dalam persoalan, kita diproses di dalam masalah untuk keselamatan kita. Saudara lihat ya, doa itu kadang memang mesti ngotot. Mesti ngotot. Yesaya 62 ayat 6 dan 7. Yesaya 62 ayat 6. Di atas tembok-tembokmu, hai Yerusalem, telah kutempatkan pengintai-pengintai sepanjang hari dan sepanjang malam. Sepanjang hari, sepanjang malam. Terus? Mereka tidak akan pernah Tidak berdiam diri. akan pernah berdiam. Terus? Hai kamu yang harus mengingatkan Kamu Tuhan. harus mengingatkan Tuhan. Terus? Kepada Sion, janganlah kamu tinggal tenang. Jangan kamu tinggal tenang. Kamu harus mengingatkan Tuhan. Apakah Tuhan pelupa? Bukan. Tapi kamu harus berdoa terus. Sampai pemulihan terjadi. Jangan pernah tinggal diam sebelum semuanya terjadi. Saya ulang sekali lagi. Jangan pernah tinggal diam sebelum sesuatu terjadi. Terus? Yesaya 62 ayat yang ke-7. Dan janganlah biarkan dia tinggal tenang sampai ia menegakkan Yerusalem dan sampai ia membuatnya menjadi kemasyuran di bumi. Ini Tuhan bilang, kalau kamu berdoa, doa ngotot. Kalau kamu benar-benar minta pemulihan, minta sama Tuhan. Tapi minta sesuai dengan kehendak Tuhan. Makanya antara firman dan doa itu harus sejalan. Sekali lagi, antara firman dan doa itu harus sejalan. Kalau saudara minta terus, nggak tahu firman, akhirnya mintanya yang aneh-aneh. Mintanya enggak. Kalau saudara tahu firman, saudara tahu minta yang benar. Oke, saudara lihat, Abraham, waktu Sodom mau dihancurin. Ingat gak cerita itu? Bagaimana cara mintanya? Tuhan, kalau ada 50 orang, selamatkan gak? Tuhan bilang, oke, selamatin. Dia turun lagi, Tuhan kalau ada 30 orang. Ini kan mintanya terus menerus. Oke, aku selamatin. Dia turun lagi, Tuhan kalau ada 20 orang. Oke, aku selamatin. Tuhan terus dia bilang, Tuhan kalau ada 10 orang. Tuhan bilang, oke aku selamatin. Ternyata tidak ada 10 orang yang benar di Sodom Gomora.
Ternyata Lot tidak berbuah. Lot tidak berbuah. Dan kota itu harus hancur. Lihat ya, ini doa syafaat. Doa syafaat itu doa yang bertubi-tubi. Saya ulang sekali lagi. Doa syafaat itu doa yang bertubi-tubi. Sebelum berhasil, jangan pernah berhenti berdoa. Lihat ya, Yakub bergumul gak? Bergumul, dia bergelut sama Tuhan, betul gak? Dia bergelut sama Tuhan, akhirnya dia bilang apa? Sampai pagi, dia bilang, jangan pergi sebelum kau memberkati aku. Ini doa sebenarnya. Artinya, jangan kamu pergi sebelum doaku dijawab. Jangan berhenti sebelum kau mendapatkan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jangan pernah berhenti. Lukas 18 ayat 4 dan 8. Lukas 18 ayat 4. Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, Hakim tolak permintaan janda ini. Terus? walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Terus? Ayat 5. Ayat yang kelima, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku. 6. Ayat yang keenam, kata Tuhan, camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim Camkanlah itu. apa yang dikatakan hakim lalim itu. Terus? 7. Ayat yang ketujuh, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang Tidakkah Allah akan pilihannya membenarkan orang-orang pilihannya? Terus? yang siang malam berseru Yang kepadanya? siang malam berseru kepadanya. Terus? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Apakah Tuhan mengulur waktu untuk menolong saudara? Enggak. Kita yang mengulur waktu untuk berdoa. Tuhan enggak pernah ngulur waktu untuk tolong kita. Kita yang ngulur waktu untuk berdoa sama Tuhan. Simak ya, doa itu harus lahirkan iman. Iman itu bukan hanya bukti, tapi respon kita kepada firman Tuhan. Kita merespon firman Tuhan, itu muncul, itu yang namanya iman. Respon firman Tuhan, lahir iman. Sekarang lihat di Efesus 1 ayat 16-17. Efesus 1 ayat 16, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Aku selalu mengingat kamu. Nih Paulus loh. Dia bilang apa? Aku tidak berhenti berdoa ketika aku mengingat kamu. Aku terus doain kamu. Terus doain. Terus doain sampai berubah. Terus? 17. Efesus 1 ayat 17, dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal dia dengan benar. Iya, Paulus berdoa supaya orang-orang di Efesus ini mengenal Tuhan dengan benar. Dan dia terus menerus berdoa siang dan malam. Enggak berhenti. Nah, pertanyaannya, kita sering stuck gak di dalam doa? Begitu kita berdoa, nggak dijawab, kita sering berhenti gak untuk berdoa? Sering jadi males gak dalam doa? Ngerti gak? Kenapa? Kenapa? Karena apa yang kita mau, nggak kita dapat. Apa yang kita butuhkan, nggak kita dapat. Akhirnya kita males untuk berdoa lagi. Hati-hati, ini jebakan iblis. Ini cara kerja iblis. Ada orang berdoa tahunan supaya anaknya bertobat, supaya suaminya bertobat.
Itu sampai puluhan tahun kita udah ngalamin, kita melayani orang dan orang itu bilang sampai sekian puluh tahun doain suaminya, nggak bertobat. Begitu suaminya udah bertobat sedikit, baru permulaan nih. Baru permulaan, oke, gue mau ikut ke gereja, gue mau baptis. Berhenti berdoa. Akhirnya apa yang terjadi? Mundur lagi, kacau lagi. Nggak bisa, kita jangan pernah berhenti berdoa. Doa ngotot, tapi bukan dengan pengertian yang salah, tapi harus kenal Tuhan yang benar. Kita harus ngerti kehendak Tuhan. Contoh gini ya, kadang kita bisa doa, Tuhan bungkam mulut suamiku atau mulut istriku. Kita bisa berdoa begitu, Tuhan tolong bungkam mulut dia. Kadang bisa terjadi loh, tiba-tiba dia tutup mulut, dia bilang, lu doain gue ya? Kok gue bisa gak begini? Kadang bisa terjadi, kadang kita yang dibungkam sama Tuhan, supaya kita bisa nerima orang lain apa adanya. Sulit mana? Kadang kita gampang nutup mulut orang. Tutup mulut lu. Ya. Tapi sulit tutup mulut kita sendiri. Sulit untuk nutup mulut kita sendiri. Kadang kita gampang nunjuk orang. Tapi susah untuk merubah diri sendiri. Nggak mudah segala sesuatu yang berurusan dengan diri sendiri itu nggak mudah. Nggak mudah, itu ujung-ujungnya ego yang harus dikorbanin. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dengan berdoa. Kadang kita menghujam Tuhan dalam doa kita. Kita hujam dia dengan peluru-peluru doa kita. Sorry, maaf saya bilang begitu ya, kita hujam dia dengan peluru doa kita. Kita bilang, Tuhan, rubah dia, Tuhan begini, gini. Doa kita penuh dengan permintaan, tapi tidak pernah memuliakan Tuhan. Kadang kita bukan kadang, tapi harusnya kita memuliakan Tuhan, itu doa kita bisa berubah. Percaya gak sih? Saudara lihat Nehemia 1 ayat 6. Nehemia 1 ayat 5. Nehemia 1 ayat 5. Kataku, ya Tuhan Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya, dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Lihat ya, doa harus dimulai dengan penyembahan kepada Tuhan. Doa tidak bisa langsung dimulai dengan minta tuntutan demi tuntutan, tidak bakal bisa. Doa tetap harus dimulai dengan memuliakan Tuhan. Saudara tahu doa Bapa kami? Siapa doa Bapa kami di sini? Tahu kan? Pertamanya apa? Bapa kami yang di surga, dimuliakan namamu, dikuduskanlah namamu. Saudara perhatiin nih, kenapa Tuhan bilang doa Bapa kami? Kenapa Tuhan gak pernah bilang doa kepada Raja kami? Tuhan itu Raja gak? Kenapa Tuhan bilangnya Bapa? Kenapa? Karena doa adalah suatu relasi antara hubungan yang begitu dekat antara Bapa sama anak yang bergantung sama dia. Makanya Tuhan bilang, kalau doa nih, doa begini, Bapa kami, bukan Raja kami. Artinya ada hubungan, ada relasi antara kita dengan Bapa kita. Antara anak yang bergantung kepada bapaknya atau kepada ibunya. Ngerti gak sih? Doa harus dimulai dengan penyembahan, memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saya pikir bagus kali ya
bagus sekali. Maaf ya, mungkin saya kasih tanda kutip ya. Saya enggak bilang apa perkataan saya harus diikuti, tapi saya bilang bagus sekali kalau kita mulai dari penyembahan awal sampai masuk ke firman, itu semua kata-katanya memuliakan Tuhan. Ya, saya tadi perhatiin Lia, mulai dari Holy Forever itu udah naik, udah masuk. Kalau mulai dari situ, masuk terus, nggak ada kata permintaan, itu luar biasa. Mungkin, saya bilang, mungkin nggak ya kita bisa masuk ke situ? Nggak ada satupun permohonan atau ungkapan hati, tapi masuknya semua memuliakan Tuhan. Mulai dari awal sampai kepada firman. Saya rasa itu sesuatu yang hebat. Bisa paham nggak? Bisa ya? Coba lihat doa Yesaya. Yesaya 37 ayat 16. Yesaya 37 ayat 16. Ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim. Tuh lihat, dimulai dengan memuliakan Tuhan. Terus? Hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Ya. Dulu nggak ada doa yang namanya Bapak, dipanggil sama Bapak. Setelah Yesus mengajarkan doa, dia menyatakan kalau doa adalah relasi antara kita dengan Allah. Hubungan yang intim antara Bapa dengan anak. Oke? Bisa ngerti? Oke. Ya, jadi mungkin saya kasih tanda kutip mungkin nanti bisa mungkin suatu kalau memang Tuhan berkenan, mungkin WL perhatiin perkataannya nggak ada lagi perkataan minta mulai dari awal sampai ke akhir. Mungkin tanda kutip ya atau tidak saya tidak tahu, tapi kemungkinan ya. Bisa ngerti ya? Tuhan gak mau kita sombong, oleh sebab itu Tuhan mau kita berdoa terus, bergantung sama Dia. Doa itu membuktikan kalau kita bergantung sama Dia, merendahkan hati kepada Dia. Dan lewat doa, Tuhan mau kita ngerti Dia. Tuhan mau kita ngerti Dia. Apa makna di balik semua persoalan yang kita hadapi? Apa makna di balik semua persoalan yang kita hadapi? Kadang kita berdoa, Tuhan, tolong ubah dia Tuhan. Tapi kita nggak tahu, mestinya kita yang berubah. Kita selalu berdoa, Tuhan, ubah dia. Tapi lewat doa, kita belajar nanti. Suatu saat kita akan belajar, oh ternyata gue yang salah ya. Ternyata gue yang salah. Tapi kalau kita berhenti berdoa, kita nggak pernah sadar kalau kita yang harus berubah. Oke? Dengan doa, kita bisa bersyukur untuk semua yang Tuhan beri. Kita bisa bersyukur untuk semua yang ada dengan doa. Oleh sebab itu penting untuk berdoa. Saudara perhatiin, Elia, dia sebenarnya udah tahu Tuhan pasti turunin hujan kok. Tapi buat apa dia berdoa 7 kali? Kenapa Tuhan gak langsung turunin hujan ketika Tuhan nurunin api? Kenapa Tuhan gak langsung turunin hujan? Karena Tuhan mau Elia bergantung sama dia. Oke? Doa membuat kita mengerti siapa Tuhan dan siapa kita. Siapa Tuhan dan siapa kita. Doa membuat kita ngerti, oh ternyata gua harus menghormati Tuhan. Doa membuat kita sadar kalau kita ini banyak salahnya. Doa membuat kita sadar kalau kita harus berubah. Semuanya itu akan diubah lewat doa. Banyak orang bilang, gue berdoa. Soalnya maaf ya. Saya bilang, kalau orang gak berubah, doanya ke siapa? Kalau doa ke Tuhan, pasti berubah.
pasti berubah. Gak ada yang gak berubah. Kenapa? Karena Tuhan membangun suatu relasi. Orang berdoa, membangun relasi dengan dia. Dia lagi mentransferkan kepribadiannya kepada kita. Mengerti gak? Ingat ya, semua kegerakan itu berawal dari doa. Terus ayat 44. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Semua kegerakan apapun modelnya itu berawal dari doa. Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 44. Pada ketujuh kalinya berkatalah bujang itu, wah, awan kecil sebesar telapak tangan timbul dari laut. Lalu kata Elia, pergilah, katakan kepada Ahab, pasang keretamu dan turunlah, jangan sampai engkau terhalang oleh hujan. Lihat ya. Lihat. Semua perkara besar itu dimulai dari perkara kecil. Enggak langsung turun hujan. Saudara perhatiin enggak? Langsung enggak turun hujan? Enggak. Awan kecil dulu. Ketika kita ngelihat awan kecil, ini ada tanda kalau hujan akan turun. Saudara lihat, perhatiin baik-baik. Doa itu nggak mungkin nggak mengerjakan satu perkara. Semua doa pasti mengerjakan satu perkara. Saya ngerasain kok, kita berdua ngerasain kawalan doa dari saudara, kita ngerasain. Saya jujur ya. Tuhan sebenarnya mau kita berangkat itu di atas tanggal 20. Karena kita bandel, akhirnya kita beli tiket tanggal 20. Ternyata Tuhan mau tanggal 20 ke atas. Yang dimaksud 20 ke atas yaitu 21 dan seterusnya. Betul gak? Saudara tahu apa yang terjadi? Pesawat kita ditunda 7 jam dan kita berangkat di tanggal 21. Ngerti dah? Ngerti dah? Kadang kita punya kemauan, tapi Tuhan punya kehendak. Tuhan bilang, lu bandel lu. Disuruh tanggal 21, lu beli tanggal 20. Tuhan bilang, gue bikin lu berangkat tanggal 21. Tanggal 21 jam 1.30 pagi baru kita berangkat. Kita bilang, aduh capek di jalan. Betul, kenapa? Karena kita yang bandel. Tuhan suruhnya 20 ke atas, bukan tanggal 20. Pulang, kita nggak ketemu yang namanya turbulence. Turbulence tahu ya, turbulence ya? Ya, goncangan di udara, turbulence. Itu nggak ada sama sekali. Waktu itu biasa tuh kalau di Palembang, di daerah Palembang, begitu masuk Palembang, itu pasti ada turbulence. Nggak mungkin nggak. Pasti ada di Palembang. Makanya begitu masuk Palembang, saya bilang, waduh masuk Palembang nih. Kita doa. Ternyata nggak ada sama sekali turbulence. Sama sekali nggak ada turbulence di perjalanan. Saya ngerasain kawalan doa. Saya ngerasain doa saudara. Benar. Gimana pelayanan kita di sana, gimana kita ngurapin di sana. Di kota-kota yang kita masuk, kita urapin. Tujuannya satu, lu punya hati gak buat seperti hati gue, kata Tuhan. Ya, ingat ya. Semua perkara besar itu dimulai dari perkara kecil tuh. Dia udah sujud sampai ke tanah. Jatuh. Lihat ya, semua perkara-perkara besar itu dimulai dari awan yang kecil. Dimulai dari doa yang tidak pernah putus. Saya ulang sekali lagi, semua perkara besar itu dimulai dari doa yang tidak pernah putus. Sampai muncul awan kecil, sampai terjadi hujan lebat. Saudara terus berdoa. Saudara pahami siapa Tuhan. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Tuhan bisa mengubah hidup kita. Tapi mau gak saudara dan saya masuk di dalam doa yang terus menerus? Sampai saudara mengalami Tuhan secara pribadi.
Lihat 3,5 tahun masa kering itu nggak mudah. Mungkin kita udah ngalamin berpuluh-puluh tahun. Kita ngalamin tahunan hidup kita begini-gini aja. Tapi mau nggak saudara masuk dalam doa dan tidak jenuh dalam berdoa sampai saudara ngalamin Tuhan secara pribadi? Ingat ya, ingat kegerakan besar itu dimulai dari kamar yang kecil. Kegerakan besar itu dimulai dari kamar yang kecil. Kadang kita nggak perlu tahu apa yang terjadi yang kita doakan, nggak perlu tahu. Tapi yang kita perlu tahu, Tuhan sudah bekerja gitu aja. Saudara mungkin pernah dengar kisahnya orang Nigeria, TB Joshua. Dia hamba Tuhan besar kan? Dipakai Tuhan hebat kan? Lihat, ada seorang penginjil dari Amerika datang ke Nigeria, disuruh jual rumahnya, semua rumahnya dijual, hartanya semua dijual. Dia pindah ke Nigeria. Di Nigeria tidak satupun orang bertobat. Istrinya mati kena DBD. Dia kecewa sama Tuhan, dia pulang ke Amerika. Dia bilang, Tuhan, ngapain Tuhan suruh ke sini? Tidak satupun orang bertobat. Puluhan tahun dia di sana. Tapi ada anak kecil satu yang selalu nemenin istrinya ketika istrinya masak, istrinya bikin ini, nemenin. Istrinya selalu ngomong tentang Tuhan. Suaminya juga gitu, ngomong tentang Tuhan ke anak ini. Dia kecewa sama Tuhan, dia kecewa luar biasa sama Tuhan. Tuhan, kenapa tidak satupun orang bertobat? Tiba-tiba dia buka TV, dia ngelihat TB Joshua lagi berkhotbah dan dia bilang, apa yang dia kerjakan itu adalah buah dari seorang penginjil yang tidak pernah berhenti untuk berdoa. Yang tidak pernah berhenti untuk menginjil. Dia nggak berhenti menginjil, terus ngoceh ke anak ini. Anak ini sampai dia pulang tidak terima Yesus, tapi ternyata jadi penginjil besar. Nah kan, udah jangan nyembah Ari. Bisa paham nggak? Lihat ya, kita nggak perlu tahu apa yang terjadi. Yang kita perlu tahu Tuhan pasti bekerja, itu aja. Di dalam doa kita. Walaupun doa itu sepertinya nggak ada artinya. Tapi bagi Tuhan itu sangat bermakna. Sepertinya nggak ada apa-apa. Tapi sesuatu terjadi di alam roh, itu luar biasa. Kita mungkin nggak seperti orang-orang yang KKR besar, waduh terjadi kegerakan di mana-mana. Mungkin nggak begitu. Tapi lewat doa-doa kita, itu terjadi pemulihan di mana-mana. Terjadi kuasa di mana-mana. Intinya apa? Mulailah dari kamar yang kecil, saudara berdoa, lipat tangan, tutup mata, dan mulailah berdoa. Jangan mulai tidur. Jangan lipat tangan, tutup mata. Aminnya besok pagi. Oke? Tanpa kesulitan, tidak akan ada pertumbuhan. Kadang Tuhan izinkan kesulitan terjadi, supaya terjadi kegerakan. Kegerakan doa. Ada nggak kegerakan doa di tempat ini? Ada nggak saudara berdoa bagi orang-orang terhilang di luar sana? Ada nggak saudara berdoa bagi papa, mama, kakak, adik, bagi saudara-saudara kita? Kadang kita nggak perlu tahu mereka bertobat atau enggak, tapi kita doain aja. Nggak perlu bilang, tuh kan bertobat tuh, gara-gara gue berdoa tuh. Puluhan tahun tuh gue doain tuh, dia bertobat tuh. Nggak perlu. Tapi cukup Tuhan yang tahu. Karena upahmu itu di tangan Tuhan, bukan di tangan manusia. Amin. Kerjain aja apa bagian kita dan biarkan Tuhan mengerjakan apa bagian dia. Doa pasti genap. Mungkin saat ini kita belum ngelihat apa yang kita doakan, tapi pasti berhasil. Pasti berhasil. Pasti, nggak mungkin nggak. Kenapa? Tuhan nggak pernah gagal. Tuhan kita nggak pernah gagal. Kalau Tuhan bilang, aku akan bangkit, batu ditutup, disegel, dimatrai kayak apapun, itu pasti terbuka. Kenapa? Karena Tuhan itu harus bangkit. Amin? Percaya apa yang kamu doakan, pasti terjadi.
pasti terjadi. Doa yang baik akan mengerjakan pekerjaan yang baik. Jangan cuman terus-menerus Tuhan bilang, terus-menerus minta jodoh, terus-menerus minta jodoh. Nggak salah, enggak. Minta jodoh nggak salah. Tapi kadang Tuhan bukan memberi jodoh, tapi memberi perubahan dari diri kita. Supaya kita tidak memusingkan perempuan atau laki-laki menjadi pendamping kita, tapi kita diubah sampai akhirnya Tuhan kirim sendiri jodoh pada waktunya. Amin. Amin lagi. Yang amin yang udah kawin. Terakhir. 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 8. Yang amin yang udah pada kawin. Oke, 1 Raja-Raja 19 ayat 6 dan 8. Terakhir, ini saya janji 1 ini terakhir. Raja-Raja 19 ayat 6. Ketika ia melihat sekitarnya, maka pada sebelah kepalanya ada roti bakar dan sebuah kendi berisi air. Lalu ia makan dan minum, kemudian berbaring pula. Iya, dia baring lagi, dia tidur lagi. Dia makan minum dari kendi itu, dari makanan itu dia tidur lagi. Terus lanjutkan. 7, 6 dulu dong, dari 6. Tadi 6. Ayat yang 7. ke-7. Tetapi malaikat Tuhan datang untuk kedua kalinya dan menyentuh dia serta berkata, bangunlah, makanlah, sebab kalau tidak, perjalananmu nanti terlalu jauh bagimu. Terlalu jauh. Nanti kamu gak kuat. Kalau kamu gak mempersiapkan dirimu di dalam relasi dengan Tuhan, kamu gak akan kuat ngelewatinnya. Terus lanjutkan. Apa yang terjadi? Dia ke-8. bangun, dia makan lagi, dia minum lagi. Ini Elia. Terus? Maka bangunlah ia, lalu makan dan minum. Dan oleh kekuatan makanan itu ia berjalan 40 hari, malam. 40 malam lamanya sampai ke gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Ya, 40 itu menandakan kematian daging. Jadi kalau saudara mau mati daging, saudara harus makan rohani double. Saudara harus makan makanan rohani double. Kalau saudara nggak makan makanan rohani double, kamu nggak bakal bisa matiin kedagingan. Nggak bakal bisa. Kamu harus masuk double. Biasa berdoa sejam, jadi 2 jam. Biasa 2 jam, jadi 4 jam. Biasa 8 jam, jadi 16 jam. Akhirnya kehidupan doa itu ada di dalam kita. Artinya kehidupan doa itu artinya ada di dalam kita. Saudara terus bangun hubungan dengan Tuhan, bangun hubungan. Kalau saudara bilang, saya mau mati daging, nggak bakal bisa kalau saudara nggak ngambil double. Kenapa? Karena saudara mau menghadap Tuhan di gunungnya. Betul gak? 40 hari mematikan daging, nggak bakal bisa. Tuhan, saya mau lepaskan dari dosa-dosa ini. Kalau saudara mau benar-benar niat mau lepas dari dosa, saudara harus double cari Tuhan. Enggak bakal bisa kalau enggak. Saudara harus bangun relasi double. Seperti janji saya. Amin.